Oke, baik, kita lanjutkan ya ke jenis DRP selanjutnya, yaitu pemilihan obat yang kurang tepat ya. Mungkin bukan tidak tepat ya, tapi kurang tepat atau obat tidak efektif ya. Nah, problem terapi seperti apa yang itu dikategorikan atau masuk ke dalam kategori DRP pemilihan obat yang kurang tepat ini. Yang pertama, obat bukan paling efektif untuk mengatasi penyakitnya. Contohnya, ada pasien didiagnosis mengalami infeksi otitis media misalnya ya. Otitis media ini merupakan salah satu penyakit infeksi saluran pernapasan atas ya. Nah, kita tahu bahwa infeksi bakteri tentunya ya, bahwa infeksi bakteri salah satu terapi obat yang bisa diberikan adalah antibiotik. Secara detail nanti adik-adik juga akan belajar lebih banyak mengenai antibiotik ya di farmakoterapi infeksi. Ada banyak jenis antibiotik. Ya, banyak golongan antibiotik. Misalnya ada amoksisilin ya jenisnya dan lain sebagainya. Nah, pada pasien yang memiliki atau yang terdiagnosis otitis media, drug of choice atau pilihan obat yang direkomendasikan untuk mengatasi otitis media ini adalah amoksisilin. Namun, ketika pasien ini diresepkan selain amoksisilin, misalnya atau ini aja deh ya, misalnya levofloxacin deh, levofloxacin misalnya. Levofloxacin merupakan antibiotik juga, amoksisilin antibiotik juga, dua-duanya antibiotik, dua-duanya untuk mengatasi infeksi bakteri. Namun pada kasus otitis media, pilihan obat yang terbukti efektif ya mengatasi infeksi otitis media adalah amoksisilin yang sudah dibuktikan keefektifannya, keamanannya ya dari berbagai misalnya hasil penelitian atau di literatur ya. Ketika pasien ini diberikan levofloxacin, meskipun itu merupakan antibiotik, tapi pada kasus ini pemberian levofloxacin menjadi kurang tepat. Ya, artinya pemilihan obat levofloxacin pada kasus otitis media, misalnya otitis media awal lah ya, tidak ada komorbid dan lain sebagainya, menjadi kurang tepat. Karena apa? Karena ada pilihan antibiotik lain yang sebetulnya menjadi drug of choice atau pilihan pertama dalam pengobatan otitis media. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah produk obat tidak efektif berdasarkan kondisi medisnya. Contohnya, ada pasien mengeluhkan sakit gigi, datang ke apotek Anda ya dengan keluhan sakit gigi. Kita tahu bahwa untuk terapi, salah satu terapi yang digunakan untuk mengatasi nyeri pada sakit gigi menggunakan analgesik ya. Contoh NSAID, golongan NSAID ya, non steroidal
anti-inflammation drug. Contohnya apa? NSAID, golongan NSAID, ada asam mefenamat, ada ibuprofen, ada natrium diklofenak, ada piroxicam dan lain sebagainya ya. Ketika ada pasien datang ke apotek Anda mencari obat untuk mengatasi keluhan nyeri atau sakit giginya, kita tahu bahwa pilihannya adalah analgesik golongan NSAID. Tepat nggak? Artinya pemilihan NSAID untuk pasien yang sakit gigi ini boleh nggak? Ya boleh. Tepat nggak? Tepat. Gitu. Namun, hati-hati ketika pasien ini selain selain mengeluhkan sakit gigi, ternyata dia juga punya komorbid atau penyakit penyerta atau sedang menderita penyakit lain. Misalnya adalah gastritis. Gastro, ini bagian dari saluran pencernaan, lambung ya. Itis, peradangan. Adanya peradangan pada gastro ya. Jadi pasien ini juga sedang menderita gastritis, sedang mengalami adanya peradangan di gastronya. Nah, kita sebagai apoteker juga sudah tahu nih, sudah paham bahwa efek samping yang sering muncul pada penggunaan NSAID salah satunya adalah menyebabkan iritasi lambung. Artinya, ketika pasien yang sakit gigi ini dan menderita juga gastritis diberikan NSAID, kira-kira apa yang akan terjadi? Nyerinya mungkin hilang ya, atau nyerinya berkurang. Namun, gastritisnya bisa jadi mengalami kekambuhan atau pasien malah mengeluhkan keluhan yang lain, yaitu nyeri atau rasa tidak nyaman di lambungnya atau gastritisnya menjadi lebih parah. Sehingga pemilihan NSAID pada kasus ini, pada kasus pasien sakit gigi dengan komorbid gastritis menjadi kurang tepat. Meskipun NSAID itu adalah obat yang sesuai untuk mengatasi nyeri sakit giginya. Ya. Tapi ketika pasien tersebut ada penyakit penyerta yang lain yang akan terdampak dari penggunaan obatnya, nah maka obat ini menjadi kurang tepat. Bisa dipahami ya? Oke, jadi pemilihan NSAID pada kasus ini menjadi kurang tepat. Lantas bagaimana? Ya kita carikan, apoteker bisa merekomendasikan pemberian analgesik yang lain ya, yang tidak, artinya yang bisa mengatasi nyeri sakit giginya pasien, tapi tidak memperparah gastritisnya. Ada nggak Bu? Ada ya. Nanti di farmakoterapi 1 ya, adik-adik akan membahas juga mengenai tata laksana nyeri ya, termasuk pada nyeri ini jenis-jenis analgesik dan sebagainya. Oke, jadi banyak solusi atau banyak rekomendasi yang bisa kita rekomendasikan pada pasien ini ya. Dan ingat, antara satu pasien dengan pasien yang lain, solusinya belum tentu sama. Ataupun permasalahannya belum tentu sama. Sehingga tidak boleh disamaratakan. Tidak boleh digeneralisasikan. Ya, harus dilihat kasus per kasusnya. Oke, kemudian problem terapi yang lain ya, yang termasuk kategori pemilihan obat yang tidak tepat ini adalah kondisi pasien sudah tidak dapat diterapi dengan obat yang dipakai. Contohnya, ini sebetulnya kembali lagi ke ini, contoh pasien dengan infeksi.
Ini kita lanjutkan ini aja ya contohnya. Pasien yang menderita infeksi otitis media tadi ya, misalnya sudah diresepkan amoksisilin nih. Oh, kita tahu bahwa amoksisilin ini adalah pilihan obat yang sesuai atau yang tepat untuk pasien yang mengalami otitis media atau drug of choice untuk kasus otitis media ya, first line-nya. Nah, ternyata dari gejala klinik misalnya pasien tidak ada perbaikan ya, infeksi pasien tidak membaik, gejalanya tidak membaik. Kemudian akhirnya misalnya dia lakukan hasil kultur misalnya, kemudian dilihat, oh ternyata pasien ini sudah mengalami resistensi terhadap antibiotik amoksisilin. Sehingga meskipun amoksisilin ini sudah tepat, artinya dia drug of choice dari kasus otitis media, namun karena pasien ternyata mengalami resistensi, sudah tidak bisa lagi, atau amoksisilin ini sudah tidak efektif lagi pada pasien, maka pemilihan amoksisilin pada kasus ini juga menjadi kurang tepat karena obat sudah tidak efektif. Terus gimana, Bu? Ya kita mencarikan alternatifnya, antibiotik alternatifnya atau second line-nya yang memang direkomendasikan dalam algoritma terapi. Misalnya untuk kasus ini ya algoritma terapi otitis media. Dan itu pasti ada ya, selalu ada second line drug, kemudian alternatif pilihan obat yang lain itu pasti ada. Oke, kemudian problem terapi yang lain dari kategori pemilihan obat yang tidak tepat ini adalah kontraindikasi. Artinya ini sudah jelas pasien tersebut seharusnya tidak mendapatkan obat obat yang kontraindikasi dengan kondisi pasien ya. Misalnya apa ya, kasus hipertensi kehamilan deh ya. Jadi ada pasien ibu hamil mengalami hipertensi gestasional. Jadi hipertensi gestasional ini adalah hipertensi yang muncul pada saat kehamilan. Misalnya kita tahu, kita sebagai apoteker sudah tahu misalnya bahwa captopril itu adalah salah satu antihipertensi. Artinya, ketika pasien ini didiagnosis hipertensi, ibu hamil ini didiagnosis hipertensi, harusnya bisa dong dikasih antihipertensi captopril. Ya, bisa gitu, artinya betul captopril sebagai antihipertensi bisa mengatasi hipertensi, tapi kategori keamanan captopril untuk ibu hamil ini adalah X ya, artinya ketika kategori keamanannya X, artinya obat ini captopril ini dikontraindikasikan atau tidak boleh diberikan pada ibu hamil. Kenapa? Karena sudah terbukti menyebabkan kecacatan atau menyebabkan gangguan pada janin, sehingga tidak aman diberikan pada ibu hamil. Kalau tidak hamil, ya captopril boleh nggak diberikan? Ya boleh, tapi pada kondisi ibu hamil ini, pemilihan captopril sebagai antihipertensi pada kasus hipertensi gestasional menjadi kurang tepat ya, karena tadi tidak aman. Ini tidak tepatnya apa? Karena kontraindikasi ya. Jadi tidak boleh diberikan pada kondisi pasien, atau ya obat itu tidak boleh diberikan pada pasien ya, kontraindikasi.